semuanya, di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang vertebrata hama kelelawar. Selamat menonton. Apa itu kelelawar? Kelelawar merupakan satu-satunya mamalia yang dapat terbang sempurna yang berasal dari ordo Chiroptera. Satwa ini memiliki lebih dari 1.400 spesies di dunia dan 239 spesies diantaranya berada di Indonesia. Kelelawar memiliki habitat alami di gua, hutan, bahkan di lingkungan sekitar kita. Kalau di perkotaan, biasanya kelelawar akan hinggap di loteng atau atap bangunan. Kelelawar disebut sebagai hewan nokturnal, yang artinya hewan ini tidur di siang hari dan berburu makanan di malam hari. Karena itu, kelelawar memiliki kemampuan observasi yang sangat baik dalam kondisi gelap. Kelelawar pemakan buah memiliki penglihatan yang tajam dan indera penciuman yang sangat baik. Sedangkan kelelawar pemakan serangga memiliki kemampuan ekolokasi dengan menggunakan gelombang ultrasonik yang berasal dari hidung dan mulutnya untuk mencari mangsa. Yang unik, kelelawar memiliki cara tidur dengan menggantung terbalik menggunakan kedua kakinya. Karena warnanya yang hitam atau abu-abu, kelelawar sering disebut hewan yang kotor. Ternyata sebaliknya, kelelawar termasuk hewan yang bersih karena rajin membersihkan tubuhnya secara teratur. Kelelawar diduga merupakan salah satu reservoir alami atau tempat berkembang biak agen penyakit yang dapat berpindah ke manusia. Hal ini dapat dijelaskan melalui istilah zoonosis. Zoonosis atau penyakit zoonotik adalah penyakit yang secara alami dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Zoonosis disebabkan oleh patogen seperti bakteri, virus, fungi, serta parasit seperti protozoa dan cacing. Kelelawar adalah satu-satunya hewan mamalia yang bisa terbang. Kelelawar merupakan ordo Chiroptera yang kaki depannya termodifikasi menjadi sayap. Klasifikasi kelelawar adalah sebagai berikut. Kelelawar termasuk ke dalam kingdom Animalia dengan filum Chordata, kelas Mammalia, Inverclass Eutheria, superordo Laurasiatheria, dan ordo Chiroptera. Kelelawar merupakan hewan yang mencari makan di malam hari. Walaupun begitu, kelelawar tidak menggunakan matanya karena matanya tidak berfungsi dengan baik. Kelelawar mengandalkan kemampuan ekolokasi atau kemampuan kelelawar untuk memancarkan dan menangkap kembali gelombang sonar yang dibutuhkan. Berdasarkan jenis pakannya, kelelawar terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelelawar pemakan serangga dan kelelawar pemakan buah. Di Indonesia terdapat 133 jenis kelelawar pemakan serangga dan 72 jenis kelelawar pemakan buah. Pada video ini dapat dilihat bagaimana proses atau cara kelelawar untuk memakan buah. Ciri-ciri khusus kelelawar diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelelawar menjadi satu-satunya hewan mamalia yang bisa terbang. Hal ini berfungsi untuk memudahkannya dalam mencari makanan di jarak yang jauh. Yang kedua, kelelawar dapat tidur dengan posisi terbalik. Kelelawar mempunyai kemampuan tidur dengan posisi kepala di bawah dan kaki mencengkram pada dinding-dinding gua atau ranting pohon. Yang ketiga, kelelawar memiliki selaput kulit dari sisi badan sampai ujung kulit. Yang keempat, kelelawar mengeluarkan frekuensi tinggi dari mulutnya. Hal ini berguna untuk memancarkan gelombang yang kemudian dipantulkan kembali untuk mengetahui benda-benda yang berada di depannya. Yang kelima, kelelawar melakukan hibernasi pada musim dingin. Saat musim dingin, sulit bagi kelelawar untuk mendapatkan makanan, sehingga kelelawar akan melakukan hibernasi. Yang keenam, kelelawar menyukai hidup di dalam goa. Kelelawar adalah hewan yang menyukai kelembapan. Dengan hidup di dalam goa, kelelawar dapat menjaga tubuhnya tetap stabil. Yang ketujuh, kelelawar memiliki indera penciuman yang begitu tajam. Kelelawar dapat mencari dan menemukan sumber makanan dalam jarak yang jauh dengan menggunakan indera penciumannya. Yang terakhir, kelelawar mampu
menangkap dan mengeluarkan gelombang ultrasonik. Dengan kemampuan tersebut, kelelawar mampu menangkap suara dengan gelombang yang sangat tinggi hingga 20.000 Hz. Ekolokasi adalah gabungan penggunaan morfologi dan sistem sonar yang memungkinkan kelelawar melihat dengan suara. Kelelawar menggunakan laringnya untuk menghasilkan gelombang ultrasonik yang dipancarkan melalui mulut dan hidungnya. Beberapa individu kelelawar juga menghasilkan suara menggunakan lidah mereka. Sinyal ini akan mengakibatkan pergeseran frekuensi yang akan membentuk peta di sekitarnya. Kali ini, Xsense akan membahas semua fakta-fakta luar biasa tentang kelelawar yang bisa kalian simak berikut ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Bagaimana morfologi kelelawar membantu ekolokasi? Hidung kelelawar yang bertindak sebagai megafon berfungsi untuk memproyeksikan suara. Bentuk telinga yang kompleks pada kelelawar membantunya menerima dan menyalurkan suara yang masuk. Telinga kelelawar mengandung banyak reseptor yang memungkinkan kelelawar untuk mendeteksi perubahan frekuensi yang sangat kecil. Otak kelelawar akan memetakan sinyal dan menghitung efek terbang Doppler terhadap ekolokasi. Tepat sebelum kelelawar mengeluarkan suara, tulang kecil bagian dalam telinga akan terpisah untuk mengurangi sensitivitas. Setelah itu, otot laring akan mengalami kontraksi, sehingga telinga akan menerima gema. Jenis-jenis ekolokasi. Ada dua jenis ekolokasi utama dalam mekanisme kerja kelelawar. Yang pertama adalah ekolokasi siklus rendah yang memungkinkan kelelawar untuk memperkirakan jarak mereka dari suatu objek berdasarkan perbedaan antara waktu suara yang dipancarkan dan ketika gema dikembalikan. Suara ini bersifat ultrasonik dan umumnya di luar jangkauan manusia. Manusia mendengar dalam rentang frekuensi 20 hingga 20.000 Hz. Sementara kelelawar memancarkan suara dari frekuensi 14.000 sampai 100.000 Hz. Yang kedua adalah ekolokasi siklus tinggi yang memberikan kelelawar berupa informasi tentang gerakan dan lokasi mangsa yang berbentuk 3 dimensi. Untuk jenis ekolokasi ini, kelelawar memancarkan suara secara terus-menerus sambil mendengarkan perubahan frekuensi terhadap gema yang dipantulkan. Bahkan, perubahan yang sangat kecil dalam frekuensi ini dapat terdeteksi, walaupun perbedaannya hanya 0,1 Hz. Indra lain kelelawar yang juga luar biasa. Selain ekolokasi, kelelawar menggunakan indera lain yang tidak tersedia bagi manusia. Kelelawar dapat melihat dalam kondisi cahaya yang rendah. Ungkapan buta pada megabats ini ternyata tidak berlaku untuk spesies ini. Sama seperti burung, kelelawar juga dapat merasakan medan magnet. Sementara burung menggunakan kemampuan ini untuk merasakan garis lintangnya. Berbeda dengan kelelawar yang menggunakannya untuk membedakan arah utara dan selatan. Nah, itulah fakta menarik tentang kelelawar dengan kemampuan ekolokasi yang luar biasa. Kerusakan yang diakibatkan oleh kelelawar yaitu kerusakan kualitatif dan kerusakan kuantitatif. Pada buah yang terserang oleh kelelawar, terdapat bekas gigitan pada daging buah dan bekas cakaran pada kulit buah. Sisa buah yang dimakan oleh kelelawar dapat menularkan virus kepada konsumen jika dikonsumsi. Selain menjadi hama, kelelawar juga mempunyai peran menguntungkan bagi ekosistem. Kelelawar pemakan buah dalam komunitas vegetasi menjadi sangat penting karena dalam luasan 1 hektar lahan, 13,7% diantaranya sangat tergantung pada kelelawar. Menurut Satya Dharma, di daerah tropis kira-kira terdapat 300 tanaman
yang pembuahannya tergantung kelelawar, dan diperkirakan 95% regenerasi hutan dilakukan oleh kelelawar jenis pemakan buah atau madu. Biji yang disebarkan oleh kelelawar mempunyai tingkat perkecambahan lebih tinggi dibandingkan dengan perkecambahan secara alami atau langsung tanpa bantuan oleh satwa. Kelelawar merupakan bagian dari rantai kehidupan manusia, maka diperlukan kesadaran bersama semua pihak untuk melestarikannya demi kehidupan yang lebih baik. Dengan menjaga alam, berarti kita juga menjaga kehidupan.